Hukum Bernoulli diciptakan oleh seorang ilmuwan ahli matematika yaitu Daniel Bernoulli yang lahir di Groningen, Republik Belanda pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782. Salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida bergerak adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak, di mana hukum Bernoulli membicarakan hubungan antara tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian fluida tersebut untuk massa jenis yang tetap. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetis persatuan volume dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran. Seperti yang dapat kita lihat, di mana bunyi dari hukum Bernoulli ialah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Air mancur Heron adalah salah satu alat hidrolik yang memancurkan air tanpa memerlukan sumber energi aktivasi listrik, layaknya air mancur pada umumnya. Air mancur Heron juga dikenal sebagai Heron's Fountain. Air mancur ini diciptakan oleh Heron dari Alexandria, seorang ahli matematika dan fisika Yunani. Hai, saya akan menjelaskan peralatan untuk percobaan kali ini, yaitu yang pertama adalah korek api, yang kedua adalah lilin, yang ketiga adalah lem tembak, yang keempat adalah pipa sepanjang 2 meter, lalu sebuah gunting, dan setelah itu adalah sebuah obeng, lalu sebuah selotip bening, kemudian adalah sebuah spidol yang digunakan untuk menandai botol-botol tersebut. Dan tidak lupa juga kita akan menggunakan 3 botol. Semangat menyaksikan ya. Pertama-tama kita akan memotong botol ini menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kita akan memotongnya seperti ini. Setelah terpotong menjadi 2 bagian, maka kita akan membersihkan botol tersebut. Dikarenakan guntingnya tidak terlalu rapi, jadi kita akan merapikan dulu pinggiran-pinggiran tersebut. Ini untuk bagian atas botol. Lalu kemudian akan membersihkan bagian bawahnya. Selanjutnya bagian kedua, kita akan memasangkan 2 botol ini menjadi 1. Pertama-tama kita akan mengambil tembak lalu memanaskan lilin. Kita tunggu sebentar untuk sampai lilin panas. Setelah lem dipanaskan, kita akan mengoleskan bagian lem di atas tutup botol berwarna hijau seperti ini. Setelah itu kita akan memasangkan tutup botol warna kuning di atas tutup botol warna hijau. Diharapkan ditekan agar lebih rekat sehingga ketika pemasangan nanti tidak akan mudah patah. Setelah itu kita akan memanaskan sebuah obeng ini, dikarenakan kita akan melubangi bagian tengah tutup botol tersebut. Kita panaskan seperti ini.
Setelah obengnya panas, maka kita akan melubangi tutup bagian tengah tutup botol seperti ini. Kita lihat, kita tekan perlahan-lahan ya, seperti ini. Diharapkan tutup botol akan mudah dimasuki oleh pipa air. Kita seperti ini, kita panaskan lagi, dikarenakan kita akan memperbesar bagian tengah lubang tutup botol tersebut ya. Kita seperti ini, kita besarkan agar mudah dimasuki oleh pipa. Untuk tahap 3, kita akan menandai botol-botol tersebut menggunakan spidol untuk dilubangi. Kita buka dulu stiker ini ya. Lalu kita juga membuka stiker tutup botol satunya lagi. Lalu kita akan menandai titik di botol ini menggunakan spidol. Untuk botol satu ini kita akan menandai di bagian bawah seperti ini ya. Lalu untuk botol kedua kita akan menandai bagian atas seperti ini ya, seperti ini. Kenapa kita menandai kedua tutup botol itu dengan titik? Dikarenakan titik ini akan memudahkan kita ketika kita akan melubangi menggunakan obeng yang telah dipanaskan seperti ini ya. Lalu kita juga akan menandai tutup botol yang telah digunting setengah tersebut, satunya di bagian bawah seperti ini ya, dan satunya lagi di bagian atas seperti ini. Diharapkan kedua titik tersebut berlawanan atau maksudnya di posisi yang berbeda, sehingga tidak akan terjadi penumpukan pipa ketika pemasangan nanti. Selanjutnya kita akan melubangi titik pada botol yang telah dibagi menjadi dua. Pertama-tama kita akan membolongi titik di bagian atasnya seperti ini ya. Kita harap titik tersebut akan mudah dilalui oleh pipa air ini, tapi nampaknya agak susah. Jadi kita panaskan kembali obeng tersebut. Oke, seperti ini. Setelah panas, nantinya kita akan membolongi bagian bawah. Ya, seperti ini. Kita bolongi bagian bawahnya, kita tekan perlahan-lahan sehingga bisa keluar. Tapi nampaknya belum panas. Mari kita panaskan terlebih dahulu. Oke, setelah panas, maka kita akan bolongi lagi bagian bawah tersebut. Perlahan-lahan, ditekan perlahan-lahan dan terlihat mudah kan? Lalu kita panaskan kembali ini obeng dengan lilin untuk melubangi botol satu ini. Kita tunggu sebentar.
Setelah obengnya panas, maka kita akan melubangi bagian bawah botol ini. Kita perlahan-lahan seperti biasa, perlahan-lahan ditekan, ya, seperti ini, dan ya, akhirnya selesai. Lalu kita akan panaskan lagi untuk melubangi botol dengan titik di atas seperti ini. Oke, nampaknya telah panas. Maka kita akan lubangi bagian atas ini dengan perlahan-lahan. Ya, seperti ini terlihat sangat mudah dikarenakan telah panas sekali obeng ini. Lubangi seperti ini, seperti biasa. Oke. Bagian 4, kita akan mengukur panjang pipa yang akan digunakan di antara kedua botol ini. Ya, kita panjangkan dan ukurkan dulu. Ya, seperti ini. Kita panjangkan sampai benar-benar di ujung, ya, dengan botol satunya lagi seperti ini. Lalu kita akan ukur tutup setengah botol yang akan berada di paling atas dengan botol yang akan dipasangkan di kedua botol tersebut, dengan pipa yang akan dipasangkan ke kedua botol tersebut seperti ini. Jadi kita potong. Setelah jadi, ya, seperti ini, setelah terpotong, maka kita akan memasangkan, ya, panjang pipa yang telah kita potong dengan ukuran masing-masing. Seperti ini, kita masukin seperti ini, ya. Untuk pipa satu yang awal kita mengukur dari masing-masing panjang kedua botol ini, seperti ini, ya. Oke, setelah itu kita akan memasangkan tutup yang setengah botol pertama di atas kedua tutup botol tersebut menggunakan lem. Kita panaskan lemnya terlebih dahulu, ya, seperti ini. Oke, kita tunggu agak lama dikarenakan susah. Lalu kita akan mengolesi lem tersebut di bagian atas di bagian atas botol berwarna hijau tersebut, seperti ini, ya. Oleskan dengan rapi agar mudah rekat, sehingga tidak mudah jatuh, seperti ini, ya. Kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita akan memasangkan pipa-pipa yang tadi, ya, ke masing-masing tabung yang telah dipasang. Untuk bagian atas akan dipasangkan di bagian tengah, di bagian, ya, botol bagian tengah, dan di bagian bawah akan dipasangkan dengan bagian bawah botol tersebut, seperti ini. Oke, dan setelah itu jadi. Di selanjutnya kita akan membagi 3 botol ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian paling bawah adalah bagian A, bagian tengah adalah bagian B, dan bagian atas adalah bagian C. Pada awalnya, bagian B dan bagian C sama dengan tekanan atmosfer. Tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Ketika wadah A diisi air, oleh air yang mengalir dari wadah C yang berisi udara,
Saat itulah terdapat tekanan tambahan pada bagian C yang tidak berkurang ke segala arah. Hal ini menyebabkan udara dengan jumlah tertentu pada bagian C dialirkan melalui selang pada bagian B dan menyebabkan air pada wadah B dipancurkan melalui selang yang menghubungi bagian B dengan bagian A. Pada saat air terdorong di wadah B, tekanan hidrostatis pada bagian atas wadah B masih sama dengan tekanan semula. Dengan begitu, tekanan air yang dipancurkan adalah selisih antara tekanan pada wadah C dan wadah B. Dari persamaan tersebut, dapat ditinjau bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan fluida wadah B dan wadah C semakin besar. Semakin cepat pancuran air, maka semakin tinggi pancuran air tersebut dari ujung selang. Dengan begitu, untuk menimbulkan efek air mancur, diperlukan kecepatan air mancur yang tinggi agar air dipancurkan cukup tinggi. Keunikan alat. 1. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam perakitan air mancur heron ini mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kami memanfaatkan barang bekas untuk membuat air mancur ini sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. 3. Air mancur ini dapat bekerja tanpa bantuan tenaga listrik seperti air mancur lainnya. 4. Dalam penjelasan cara kerja alat sebelumnya, terbukti bahwa air mancur heron menerapkan hukum Bernoulli, sehingga alat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran hukum Bernoulli. Air mancur heron ini memiliki 3 kelemahan, yaitu 1. Air yang dipancurkan tidak begitu tinggi pancurannya, sehingga tidak menimbulkan kesan air mancur. 2. Botol bekas dan selang dapat mengalami kebocoran, yang bila terjadi dapat mengganggu aliran air. 3. Air mancur ini akan berhenti jika air di botol tengah sudah habis. Dan untuk meresetnya, air mancur ini harus dibalik hingga botol tengah terisi penuh. Saran pengembangan untuk alat yang telah kelompok kami buat yaitu 1. Alat dan bahan yang digunakan lebih baik lagi untuk meminimalisir kebocoran air. 2. Dibutuhkan solusi untuk mengatasi berhentinya aliran air ketika botol di tengah sudah kosong.